Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Hari yang masih setia menanti tayangan channel Jalan Hari dengan konten-konten yang sangat luar biasa, sangat inspiratif, dan penuh dengan informasi. Kali ini saya akan ajak bincang-bincang secara khusus terhadap satu polemik yang memang penting untuk diinformasikan kepada publik untuk sajian yang nantinya akan bisa diterima sebagai bentuk informasi yang valid. Apa itu? Polemik penggantian caleg di DPRA. Mana saja? Dapil 5, Aceh Utara Losmawe, Dapil 6, ya, Langsa Aceh Timur, dan Dapil 10, Aceh Jaya, dan beberapa kabupaten lainnya. Nah, untuk membahas itu, saya menghadirkan ya satu sosok yang membidangi, yang melaksanakan ya proses penggantian itu, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan sekaligus Wakil Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh, Bapak Iskandar Ghani, atau Bang Is saya menyapa akrabnya. Assalamualaikum Bang Is. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa hadir di studio Jalan Hari Bang Is. Luar biasa, saya sangat tersanjung ketika memang diajak podcast oleh seorang sosok Pak Aryos. Sama-sama. Jadi sahabat Hari, informasi bahwa beliau ini sudah banyak malam melintang di dalam dunia penyelenggara. Sebelumnya juga pernah menjadi penyelenggara di KIP Aceh Timur dan juga menjadi penyelenggara di Panwasli. Jadi saya menghadirkan pada orang yang tepat, pada orang yang memang mumpuni di bidang penyelenggara. Pak Is, saya memulai satu pertanyaan kritis saya tadi di awal pengantar bahwa ada 3 dapil nih, Dapil 5, Dapil 6, dan Dapil 10. Bisa ceritakan kepada sahabat Adi nonton dimanapun berada dan juga menjadi informasi kepada publik, seperti apa sih proses penggantian itu Pak Is? Baik. Sebelum saya jelaskan itu, yang pertama kita harus mengetahui bahwa ini bukan PAW ya, yang seperti biasanya. Nah, itu yang banyak salah tafsir orang ya. Tafsir orang ke arah seorang ini PAW. Tidak. Artinya hari ini kita ada di Dapil 5 itu Ayahwa ya. Itu Ismail Ajalil ya, kalau nggak salah, Pak Ismail Ajalil sekarang sudah menjabat sebagai Bupati Aceh Utara. Nah, beliau ketika mencalonkan sebagai bupati, maka secara otomatis mereka harus mundur dari konsekuensinya seperti itu. Jadi begitu juga di Dapil 6 untuk Pak Iskandar Al-Faraki juga dia harus mundur, dan juga di Dapil 10 Pak Tarmizi juga harus mundur, sehingga mereka tidak dilantik ketika memang waktu ada pelantikan anggota DPRA. Itu kalau nggak salah pelantikan itu di tanggal 30 September ya, bulan 9 kalau nggak salah saya pelantikan itu. Nah, mereka 3 tidak dilakukan pelantikan karena memang harus mundur. Pertanyaannya, apakah itu PAW? Bukan. Kalau PAW, kita menerima surat itu dari surat pergantian itu dari Ketua DPRA ya, untuk yang pencalonan caleg DPRA. Itu dari Ketua DPRA menyurati KIP Aceh untuk dilakukan pergantian, sehingga kita berarti frame kita sudah jelas nih kalau perbedaan antara PAW dengan penggantian. Nah, hari ini karena memang ini belum ada pelantikan, maka ini ada kewenangan di partai politik. Nah, makanya kami menerima surat itu dari Ketua DPP Partai Aceh. Nah, saya ingin menegaskan, berarti prosedural itu bukan dari DPRA tapi dari partai. Dari partai, karena belum ada pelantikan. Nah, sesudah itu beliau menyurati kami, ternyata dalam surat tersebut adalah pemberhentian dan pengangkatan di situ. Nah, pemberhentian itulah yang kita lakukan ya, administrasi itu kita jalankan sesuai dengan prosedur. Nah,
Apa sebab seperti itu? Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di situ, pasal 426 itu ayat 1 huruf C dan PKPU Nomor 6 Tahun 2024 di pasal 5 di pasal 48 ayat 5. Apa isinya? Isinya itu dua undang-undang dan PKPU junto ya. PKPU itu syarat calon dan pergantian calon berdasarkan suara terbanyak. Nah, di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu ada di pasal apa? Pasal 426 ayat 1 itu meninggal dunia, mengundurkan diri, syarat menjadi tidak memenuhi syarat menjadi calon anggota DPR, DPD ya atau DPR provinsi dan DPR kabupaten kota. Itu yang diatur di dalam 426 ayat 1. Nah, huruf C di situ tentang syarat calon di situ. Nah, ketika berbicara di PKPU nomor 6 tahun 2024 di pasal 48 itu sangat jelas bahwa Itu surat dinas sifatnya. iya, surat enggak, itu PKPU. Oh, PKPU. PKPU itu. Jadi di situ menerangkan bahwa calon anggota DPR, DPRD ya provinsi ya DPR provinsi atau kabupaten berdasarkan ya calon yang sudah ditetapkan dalam DCT di dapil yang sama dan berdasarkan suara terbanyak berikutnya. Nah, di situ. Nah, itulah yang kami lakukan. Nah, persoalan adanya kisruh di dalam partai politik itu sendiri, ya itu KPU juga mengeluarkan surat dinas. Nah, itu maksud saya. Ada surat dinas. Itu ada surat dinas itu 1589 gitu ya. 1589 itu garing PL.01.04 ya. Garis datar SD garing 05 garing 2024 tentang petunjuk penggantian calon. Nah, di situ juga disebutkan jika salah satunya apabila ya perselisihan antar partai politik itu calon antar partai politik itu dapat diselesaikan di internal partai sesuai dengan ADRT partai. Itu kan sangat jelas saya pikir. Nah, ya. Jadi hal-hal seperti itu selama ini menganggap ini pelit informasi ini yang berkembang. Setiap kalau dia telepon kita belum bisa kita laksanakan dulu sebelum memang semuanya administrasi itu masuk ke kita. Nah, ada hal yang menarik ketika singgungannya kalau untuk di dapil 6 itu kan tidak terlalu resisten. Dan di dapil 10 tidak terlalu resisten. Artinya berjalan liarnya tidak begitu nampak dinamika yang hidup. Nah, pertanyaan saya yang memang ini menjadi juga pertanyaan sahabat Ari dan juga publik Aceh ya, Pak Is ya, Bang Is ya, di mana ada sosok Ibu Salma Wati ya. Nah, secara prosedural ketentuan apakah itu sah? Jadi ketika kita merujuk kepada PKPU nomor 6 tahun 2024 itu tentang calon ya, maka di situ ada diatur tentang suara terbanyak berikutnya. Nah, ketika ada pemberhentian ya terhadap Cekman, terhadap Hermiadi, terhadap Anwar Sanusi, maka suara berikutnya siapa? Dan kami ketika memang waktu itu diusulkan dari partai politik Ibu Salmawati alias Bunda Salma ya, kami juga melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada partai yang bersangkutan. Iya, karena perintah surat dinas dari 64 KPU ya, jadi atau kita langsung KPU atau KPU provinsi atau KIP provinsi atau KIP kabupaten kota melakukan klarifikasi terhadap calon ya
kepada pimpinan partai politik. Artinya fungsi KIP sebagai penyelenggara sudah melakukan tahapan klarifikasi sekaligus untuk mengecek prosedural tertib administrasinya. Kita sudah. Makanya kita perintah 664 itu tadi kita jalankan. Nah, kita lakukan apakah ini benar, Ibu? Dan pertama kami verifikasi juga berapa suara-suara calon terbanyak itu sehingga memang benar yang diusulkan oleh Partai Aceh kepada kami ya melalui ketua DPP-nya Pak Mujakir Manaf Haji Mujakir Manaf dan Julfadli ketua DPR itu sebagai PLT sekretaris sekjen Partai PA. Nah, kami klarifikasi, begitu kami lakukan verifikasi, benar ternyata posisi itu memang posisi Ibu Salmawati. Nah, sehingga kami menyiapkan semua langkah-langkah baru bisa kita tindak lanjuti ketika memang kita lakukan klarifikasi ke partai politik. Nah, kami memang sempat melakukan beberapa surat yang kedua baru dapat kami lakukan klarifikasi memang ada itu. Namun itu juga didelegasikan ke pengurus partai juga. Nah, jadi sehingga kami jalan ke DPP Partai Aceh, kami lakukan klarifikasi sesuai surat dinas KPU tadi 664 dan semuanya sesuai dengan ini. Dan kami minta surat tugas juga surat delegasi dari partai politik semua lengkap semua baru kami lakukan klarifikasi. Nah, itu dia. Ya, sebelum jauh dan kita kulitin lebih jauh, jangan lupa like, share, dan subscribe channel kesayangan Anda, Janari, karena untuk mendukung semangat saya dan juga semangat tim agar berkreativitas lebih baik ke depannya. Pak Is, ada hal yang memang terkesan ya, image publik bahwa seolah-olah dokumen itu susah diakses dan dokumen itu sifatnya rahasia, sedangkan proses itu kan harus betul-betul selektif, harus betul-betul dengan ketentuan dan bukan berarti ini menjadi sesuatu hal yang dirahasiakan karena memang belum final. Nah, gimana klarifikasi Pak Is untuk bisa menjelaskan kepada publik? Nah, ini juga jadi polemik di publik atau di netizen sendiri. Nah, waktu itu memang yang harus kita ketahui bahwa memang tidak ada perintah. Yang pertama, tidak ada perintah kita melakukan klarifikasi terhadap calon. Baik dari undang-undang, PKPU, surat dinas KPU, tidak ada. Yang ada kita di 664 untuk melakukan klarifikasi kepada pimpinan partai politik terhadap calon yang diajukan. Nah, sehingga kami sebagai etika tadi penyelenggara, kami lakukanlah mengirim surat pemberitahuan kepada Pak Cik Mat, calon yang diberhentikan itu, teman juga dengan Pak Ermiadi, dengan Pak Anwar Sanusi. Nah, kami suratin sehingga kami lakukan pemberitahuan. Kita tidak melakukan klarifikasi. Seandainya kita lakukan klarifikasi, maka akan muncul BA. Karena memang tidak ada perintah dari undang-undang PKPU maupun SD itu. Sehingga ketika kami lakukan pemberitahuan kepada kepada Cik Man waktu itu, apakah Cik Mat sudah mengetahui bahwa sudah ada surat pemberhentian dari Partai Aceh? Tidak. Inilah saya baru tahu. Nah, akhirnya beliau hanya mengatakan ada 2 dan itu juga ada di dalam berita acara kita waktu kita. Tapi surat itu ada, sudah masuk di internal KIP Aceh. Surat pemberitahuan istilahnya pengusulan dari partai, pengganti partai. Justru sudah, maka kita lakukan di dalam rapat pleno yang pertama memang sedikit ada perbedaan pandangan terhadap dilakukannya terhadap ibu ini. Artinya mereka tidak juga persoalan dengan ibu, tapi harus dijalankan tahapan-tahapan. Nah, itu juga jadi persoalan sehingga kami waktu itu mengambil kesimpulan bahwa kita sebagai etika penyelenggara kita lakukan pemberitahuan kepada calon yang diberhentikan.
Nah, akhirnya beliau mengatakan bahwa ada keberatan sedikit ada keberatan dan karena memang tidak menerima surat pemberhentian dari DPP. Artinya secara posisi KIP Aceh tidak mendelegasikan informasi karena belum final diplenokan. Iya. Artinya surat itu betul bukan berarti tidak bisa diakses, tapi belum diplenokan. Belum kita plenokan. Jadi sehingga begitu kami selesai untuk yang diberhentikan ini 3 orang ini dari Cik Mat, Pak Ermiadi, ya, termasuk dengan Pak Anwar Sanusi sudah selesai, baru kami buat kesepakatan untuk lakukan rapat pleno di hari Senin. Ada pertanyaan kunci yang mungkin akan dinantikan oleh sahabat Ari. Apa itu? Kapan dilantik mereka-mereka yang tanda kutip sebagai pengganti Iskandar Faraki, Tarmizi dan juga Ayawah. Pak Ismail Ajalil ya. Jadi persoalan pelantikan itu domainnya sudah beda. Itu yang pertama. Kami dari KIP hanya menindaklanjuti surat daripada usulan dari Partai Aceh. Ketika kita sudah pleno dan kita sudah sepakati bersama dan quorum sudah terpenuhi, surat itu selanjutnya diserahkan kepada Biro Tatap Pemerintahan Aceh untuk menindaklanjuti kapan jadwal pelantikan selanjutnya ke gubernur dan ke Mendagri. Keluar SK dari Mendagri baru nanti dilakukan pelantikan. Jadi jadwal itu tidak lagi menjadi domain kita. Tidak ada. Sehari ini KIP domainnya sudah selesai. Domain sekarang ada di pemerintahan provinsi. Nah, sebagai closing statement Pak Is dan juga menjadi input bagi konsumsi publik dan juga sahabat Ari nonton channel dimanapun Anda berada, apa yang penting sebagai pembelajaran proses dinamika penggantian caleg ini? Apakah netizen ataupun masyarakat itu harus mengerti bagaimana akses informasi yang valid ataupun harus ditelusurin, dan juga harus bagaimana lebih tabayun untuk menyaring informasi, atau ada hal lain menurut Pak Is? Jadi kami mengharapkan kepada netizen ya atau masyarakat yang lain supaya tidak perlu untuk diragukan memang tentang penyelenggaraan KIP Aceh ini, karena yang pertama kita memegang prinsip. Ada 11 prinsip di situ, prinsip penyelenggara pemilu, salah satu ada kepastian hukum. Makanya kami tidak boleh sembarangan untuk mengeluarkan statement pernyataan. Itu yang kami jaga. Dan yang kedua, kepada netizen, ya mungkin sampai hari ini ada yang bertanya bahwa hari ini domain ini tidak berada lagi di KIP Aceh, namun sudah beralih ke Biro Tatap Pemerintahan Provinsi Aceh. Silakan kalau ingin bertanya lebih lanjut, kapan proses itu berjalan, kapan pelantikan itu berjalan, silakan ke Biro Tata Pemerintahan Aceh. Sebelum closing statement ada yang terbesit di benak saya. Pada saat proses ini bergulir, sedangkan Pak Is selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dan juga Wakil Ketua KIP, pernah tidak, ya maaf cakap, terjadi intimidasi, terjadi penentangan di eksternal yang membuat agak gelisah atau kena penyakit gegana, gelisah galau merana? Ya, yang pertama kami memang dalam prinsip itu tidak boleh diintervensi dari pihak manapun. Dan kebetulan dalam kasus Hail ini, baik dari pihak DPP maupun calon yang mendirikan, kami tidak pernah ada satupun kata-kata yang dikeluarkan harus dihentikan, ini harus dijalankan, ya tidak ada. Itu memang ketika memang sudah diserahkan surat dari pengusulan dari DPP pemberhentian dan pengangkatan kepada kami bekerja terus. Kalau misalnya terjadi di internal itu biasa dalam hal ini, karena kita memang mengacu ke kolektif kolegial itu. Oke. Nah,
Baik, terima kasih sahabat Ari yang sudah banyak menyimak apa yang disajikan dalam proses diskusi bersama Bapak Haji Iskandar Agani, Wakil Ketua KIP sekaligus Ketua Divisi Teknis Penyelenggara. Banyak hal yang disajikan, banyak hal informasi yang berharga yang disampaikan. Saya selaku host tidak akan mengambil kesimpulan, biarkan sahabat Ari mencerna dan memberikan kesimpulan tersendiri. Tapi jangan lupa sekali lagi, like, share, dan subscribe channel ini. Itu yang penting. Tetap setia bersama Jalan Ari. Salam Jalan Ari.